Sobat hidup baru, pernah gak sih udah berniat tidur, udah nempel kasur, tapi tiba-tiba kok gak ngantuk-ngantuk? Atau udah berhasil tidur malah tengah-tengah kebangun, jadi paginya merasa gak bugar badannya? Pernah juga gak sih siang-siang udah ngerasa ngantuk, kerja sedikit jadi gak konsentrasi? Tahu gak sih kalau itu semua merupakan gejala insomnia? Ayo kita bahas pertanyaan paling sering seputar insomnia. Gejala utama dari insomnia adalah sulit memulai tidur. Jadi sobat hidup baru udah nempel kasur, udah niat tidur, kok nggak ngantuk-ngantuk. Atau bisa juga dia sulit mempertahankan tidur. Jadi tengah-tengah malam tiba-tiba suka terbangun atau malah bangun terlalu pagi padahal alarm belum sampai bunyi. Nah, karena tidur yang tidak cukup tadi atau tidak berkualitas tadi, penderita insomnia suka ngantuk di siang harinya. Ngantuk di siang hari ini bikin produktivitas juga jadi terganggu, pekerjaan juga pasti terganggu. Sering salah kalau kerja, sering gak fokus kalau kerja, sering jadinya bersinggungan sama teman-teman di kantor atau teman-teman di pekerjaan, sering jadi baperan. Jadi tolong nih dicatat nih, siapa tahu sobat hidup baru ada yang punya gejala-gejala tadi. Nah, bisa dievaluasi apakah tidurnya berkualitas atau enggak. Nah, kalau anak-anak sekolah sering banget juga mereka mengeluhkan penurunan prestasi belajar di sekolah karena jadi ngantuk kan di sekolahnya. Penderita insomnia juga banyak yang sering pikun, sering pelupa, dan juga banyak yang mengeluhkan nyeri kepala. Ada beberapa faktor risiko yang dapat mencetuskan insomnia. Yang pertama adalah faktor lingkungan, contohnya adalah kamar yang kurang nyaman, lampu tidak dimatikan, kamarnya berisik, atau kamu baru pindah kos atau pindah asrama jadi belum nyaman sama kamarnya. Yang kedua adalah faktor gaya hidup, contohnya adalah pola makan yang tidak teratur, pola tidur yang tidak teratur, minum kafein atau makan kafein, atau juga kamu perokok ataupun alkohol. Kalau misalnya mau konsumsi kafein seperti kopi, lebih baik dikonsumsi kurang dari jam 2 siang setiap harinya supaya tidurnya lebih berkualitas dan tidak mengganggu jam tidur. Yang ketiga adalah faktor obat-obatan. Contohnya adalah kalau konsumsi obat-obatan antidepresan, obat-obatan yang mengandung psikotropika ataupun narkoba, ini sering mencetuskan insomnia. Yang keempat adalah faktor kesehatan, baik fisik maupun mental. Seperti orang-orang dengan Alzheimer atau pada lansia, ini sekresi hormon melatonin suka berkurang atau hormon tidurnya. Jadi tidurnya suka lebih susah untuk ngantuk. Atau orang-orang dengan gagal jantung atau asma, ini sering tercetus sesaknya pada malam hari. Orang-orang yang memiliki nyeri kronis juga sering sulit tidur. Atau kalau misalnya teman-teman lagi cemas, lagi stres, lagi banyak pikiran, ini juga bisa bikin sulit tidur. Penderita insomnia tidak disarankan untuk makan atau minum makanan-minuman yang mengandung kafein, yang terlalu manis, yang rasanya pedas, dan juga yang tinggi lemak, apalagi kalau deket-deket jam tidurnya. Hal ini juga berlaku buat teman-teman yang ingin memiliki kualitas tidur yang baik. Karena menurut penelitian, makanan-makanan tadi tuh bisa bikin kualitas tidur jadi buruk dan juga waktu tidur menjadi lebih pendek. Maksimal 3-4 jam ya kalau kamu ingin konsumsi makanan-makanan tadi sebelum tidur. Karena bikin ngantuk di siang hari, penderita insomnia jadi sering kurang fokus nih dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Tentunya ini akan menurunkan performa dalam bekerja sehingga menyebabkan gesekan nih ke teman-teman yang kerja bareng. Penderita insomnia juga sering melakukan kesalahan saat melakukan bekerja atau kecelakaan saat berkendara. Tentunya hal ini berbahaya ya, bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau punya keluhan insomnia, sebaiknya sobat hidup baru perlu konsultasikan nih ke dokter. Bisa mulai dari dokter umum dulu atau boleh ke dokter penyakit saraf ataupun psikiater. Dengan cara mempraktikkan sleep hygiene. Sleep hygiene ini mungkin kata yang baru ya, yang sobat hidup baru pernah dengar. Jadi sleep hygiene ini merupakan sebuah praktik kesehatan di mana kita ingin membangun kebiasaan tidur yang lebih sehat. Gimana sih caranya untuk mempraktekkan sleep hygiene? Yang pertama adalah buat jadwal tidur yang sama setiap hari. Misalnya sobat hidup baru tidur jam 9 malam, bangun jam 5 pagi. Nah ini harus dilakukan sama terus setiap hari. Dan kurangi waktu tidur siang. Katanya paling bagus tidur siang 15-30 menit aja. Yang kedua, buat rutinitas sebelum tidur yang sehat. Contohnya apa? Contohnya misalnya setiap jam 8 malam kita sikat gigi lalu ganti baju tidur. Atau mendengarkan musik yang tenang atau meditasi sebelum tidur.
Hal-hal ini dapat menyebabkan tubuh kita punya sinyal kalau ini udah dekat-dekat dengan jam tidur, jadi lama-lama akan ngantuk sendirinya. Yang ketiga, bangun suasana tidur yang nyaman. Jadi kalau bisa kamar lampunya padam, lalu tidur tuh jangan main handphone, juga handphone dalam keadaan silent ataupun night mode. Yang keempat, tidak melakukan aktivitas lain selain tidur di atas ranjang. Contohnya apa sih? Main handphone, baca buku, makan. Ini nggak boleh banget dilakukan di atas tempat tidur ya. Karena ini menyebabkan tubuh kita tuh jadi sadar kalau tempat tidur tuh bisa dilakukan untuk melakukan kegiatan lain selain tidur. Padahal kita mau di atas tempat tidur, kita mau istirahat. Dan yang terakhir, batasi makan atau minum dekat-dekat dengan jam tidur ya. Nah, Sobat Hidup Baru sudah lebih paham kan seputar insomnia? Nantikan terus episode Dok Dok Nanya Dok selanjutnya hanya di channel YouTube Klinik Hidup Baru. Sampai jumpa!